Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Fadil Aziz. Tiga digit intai saya 081 dari Praktikum C Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan dengan judul Finite State Machine atau FSM dengan state flow di MATLAB atau Simulink. Kita langsung masuk saja ke slide selanjutnya, yaitu penjelasan dari state machine itu sendiri. Jadi state machine adalah model perilaku sistem berdasarkan state dan event. Setiap state mewakili kondisi sistem tertentu. Jadi sistem berpindah antar state karena adanya event atau kejadian. Lalu komponen utamanya ada state, event, transition, dan action. Gitu. Jadi kurang lebih state machine itu menggambarkan perubahan kondisi dari suatu sistem berdasarkan aksi atau input tertentu. Contohnya, sistem lampu on atau off berpindah antara dua kondisi berdasarkan perintah pengguna atau flip switch. Selanjutnya ada penjelasan finite state machine atau FSM. FSM adalah state machine dengan jumlah state terbatas. Tiap state memiliki transition menuju state lain berdasarkan event. FSM digunakan untuk sistem dengan logika berurutan seperti kontrol lampu, oven, atau mesin industri. Selanjutnya, jadi secara komprehensif, penjelasannya adalah FSM menggambarkan sistem yang hanya bisa berada pada satu state pada satu waktu dan memiliki pola transisi yang terbatas. Misalnya, pemutar lagu memiliki state stop, play, dan pause yang berpindah karena tombol ditekan oleh pengguna. Nah, kita sedikit repeat lagi tadi yang di set yang sebelumnya. Kita masuk ke set yang terbaru dengan komponen utama set machine. Nah, set machine itu ada 4 komponen utama. Yang pertama ada state. State itu kondisi atau situasi sistem. Contoh, on dan off. Yang kedua ada event. Event itu adalah kejadian yang menyebabkan perpindahan antar state. Contoh, tombolnya ditekan gitu oleh pengguna. Selanjutnya ada transition. Transition itu adalah hubungan antar state yang terjadi saat event muncul. Lalu yang terakhir ada action. Action itu adalah perintah atau aktivitas yang dijalankan saat transisi atau di dalam state. Kita next ke slide selanjutnya adalah contoh state flow atau traffic light gitu lah. Jadi di sini udah ada sebuah gambar juga dari contoh state flow dari traffic light gitu loh. Ini yang pertama ada state yaitu red, yellow, dan juga green. Dan transisi otomatis berdasarkan waktu. Nah, ini digunakan untuk sistem pengatur lalu lintas gitu loh. Sedikit menjelaskan dari gambar tersebut. Jadi model perilaku lampu lintas atau set form menggunakan bullet point, yaitu 3 keadaan utama, merah, hijau, dan kuning. Lalu aksi entry. Setiap memasuki keadaan, lampu yang sesuai akan dihidupkan kembali bernilai 1, dan lampu lainnya dimatikan bernilai 0. Jadi waktu transisi, lampu hijau akan menyala selama 50 detik lalu berganti ke merah. Lampu merah akan menyala selama 50 detik lalu berganti ke lampu kuning. Selanjutnya ada lampu kuning hanya menyala selama 3 detik, teman-teman. Lalu berganti kembali ke lampu hijau untuk mengulang siklus. Jadi, fungsinya adalah model ini secara jelas mendefinisikan logika waktu dan urutan pergantian lampu yang harus diimplementasikan pada sistem kontrol. Next, kita akan masuk ke case lagi yaitu state flow car turning signal system gitu. Di sini udah ada gambar dari state flow car turning signal system seperti itu. Jadi penjelasannya ada mode operasi yaitu 3 keadaan utama yaitu off, kiri, dan kanan. Dikontrol oleh tuas pengemudi. Lalu ada mode off atau mati yaitu keadaan dasar. Kedua lampu sen padam. Mode kiri kanan diaktifkan saat tuas digerakkan. Lalu fungsi kedip. Fungsi kedip setiap mode aktif, kiri ataupun kanan, memicu siklus hidup atau mati berulang dalam interval waktu yang singkat. Lalu ada siklus kedip, yaitu lampu hidup, lalu mati, lalu hidup kembali, dan seterusnya. Menciptakan efek berkedip. Lalu yang terakhir ada transisi kembali ke off, di mana terjadi saat tuas sen dinonaktifkan oleh pengemudi.
Nah, sini aku mau menjelaskan penjelasan dari finite state machine atau FSM ini loh. Nah, di sini sudah ada table transitionnya dari finite state machine. Aku pengen menjelaskan juga yang pertama dari definisinya, yaitu model logika sistem hanya bisa berada dalam suatu keadaan state pada satu waktu. Selanjutnya ada fungsi utama, yaitu mendefinisikan perilaku yang terprediksi terhadap semua input atau kejadian yang mungkin. Selanjutnya ada 4 komponen kunci. Pertama ada current state, yaitu posisi sistem saat ini. Yang kedua ada event. Event itu pemicu atau input yang diterima. Selanjutnya ada action, tindakan yang dilakukan oleh response. Selanjutnya ada next state, atau keadaan yang dituju setelah transisi. Jadi prinsip kerjanya adalah bekerja sebagai rule set atau aturan. Jika di state dan menerima event, maka lakukan action dan pindah ke next state. Pentingnya digunakan untuk merancang sistem yang logis, konsisten, dan bebas dari perilaku tak terduga. Kita masuk ke penutup. Penutupnya adalah set machine dan FSM membantu memahami perilaku sistem logika berurutan. Lalu set flow di MATLAB atau Simulink memudahkan visualisasi dan simulasi logika tersebut. Selanjutnya ada implementasi dapat diterapkan pada sistem kontrol industri, otomotif, maupun perangkat elektronik gitu. Jadi pemodelan perilaku sistem menggunakan set machine dan finesse set machine inti dari rekayasa sistem logika berurutan, teman-teman. Selanjutnya ada pemahaman logika, yaitu set machine memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memahami bagaimana suatu sistem bereaksi terhadap berbagai input dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Selanjutnya ada visualisasi dan implementasi, yaitu tools seperti SetFlow di MATLAB atau Simulink mengubah konsep abstrak ini menjadi diagram visual yang intuitif. Hal ini memudahkan simulasi, pengujian, dan verifikasi, memastikan logika kontrol bekerja dengan benar sebelum diimplementasikan. Selanjutnya ada aplikasi luas, yaitu penerapan logika ke state machine sangat luas, menjadi dasar bagi sistem kontrol industri seperti proses otomatisasi, seperti otomotif, seperti yang kita lihat pada lampu sen, dan sistem course control. Hingga logika ini pada perangkat elektronik sehari-hari. Jadi intinya, dengan memodelkan perilaku dengan state machine, kita dapat merancang sistem yang andal, terprediksi, dan efisien di berbagai domain teknologi. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Jadi selanjutnya akan ada simulasi dari penjelasan saya sebelumnya yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.